malamnya saya udah ngomong sama jinnya, udah kamu udah kalah. Saya bilang, kamu pengen saya mati, saya nggak mati. Sekarang saya udah talkin nih, udah kamu pergi aja. Saya bilang, bayangkan itu nempel sekian hari baru bisa keluar dengan talkin zikir. Betul kalau bangsa Abah pernah berpesan wa'tasimu bihablillah itu, yang kita amalkan dalam doa kita, itu jangan lepas dari robitoh kita ke bangsa Abah itu. Jadi saya pertama kali jumpa beliau ini di Jakarta Islamic Center ya Pak Kiki? Iya betul Ustaz. Masya Allah, itu tahun berapa ya? Awal periodenya Pak Kiai Wafi itu? 2010 lah. 2010 kan beliau menjadi kabak ya, kabit ya. Kabit bidang pengkajian dan pendidikan. Nah, disinilah pertama kali saya jumpa beliau, Al Mukarram Al Ustadz Kiki. Jenggot. Pakai jenggot. Kan nggak ada. Bukan kagak numbuh, masih tipis-tipis gitu kan. Rahmat Jailani Kiki. Iya. Bener ya? Rahmat Jailani Kiki emang susah. Tulisan orang lama. D ya, bukan pakai T ya. D. Rahmat Jailani Kiki. Iya. Ane inget nih Pak Kiki, waktu awal 2010 itu ente tuh pendiam banget. Ane dulu sempat bertanya, ini kok orang diem, mohon maaf ya, kayak linglung. Iya betul. Gitu. Nah, Ane baru tahu tuh ternyata ente belum lama itu ambil talkin ya. Waktu pas kayak Wafi di JC, nggak lama kemudian ente ngambil talkin zikir ya? Iya betul. Nah, talkin zikir oleh Kiai Wafi. Nah sebelumnya kan ente linglung tuh, tapi setelah talkin tuh lebih terengginas. Udah mulai. Kenapa itu emang dulu apa lagi ada cobaan hidup yang berat atau gimana? Iya itu. Gimana Pak Kiki? Itu pengalaman yang sangat berharga yang nggak semua orang mengalaminya ya, nggak semua orang mengalaminya. Dan tidak ada yang bisa mengulangi itu atau mencoba mendapatkan pengalaman itu dengan sengaja, nggak ada itu. Dan berharap nggak dan jangan lagi. Sampai ada lagi lah kayak begitu di diri saya ya. Itu kejadian seperti itu. Bisa cerita Pak Kiki, mungkin apa sih kejadian yang menimpa Pak Kiki tempo hari itu? Ya ini sejarahnya sebelum ketemu Kiai Wafi ya di talkin itu. Saya kan senang ziarah juga dulu ya. Tahun 2000. Sakup ya. 9 itu ziarah. Nah ziarahnya itu biasanya ke Kadilangu Ustadz Idan. Kadilangu itu kan ini Sunan Kalijaga ya. Iya. Kemudian ke Kudus, ke Muria gitu. Nah di malam tahun baru itu saya ke Demak, perbatasan Jepara, sama kawan saya yang dulu juga kerja di Jakarta Islamic Center. Nah itu, jadi kalau disingkat JIC itu yang di Keramat Jaya sekarang ya, Keramat Jaya Koja, dulu Koja. Keramat Tunggak. Nah itu kan kawan saya ini namanya Ustadz Asep. Nah beliau ini muazin ya, yang suka azan ya, profesinya azan di Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Ya, azan ya, komat kadang-kadang jadi imam juga. Nah modal beliau kan suara ya. Nah saya kan profesinya di JIC itu sebagai penulis, peneliti itu. Modalnya kan pikiran, kepala ya. Sama pena ya. Sama sekarang pakai keyboard. Iya. Gak pakai pena. Jadi modalnya lebih pada nalar ya, kemampuan nalar. Kan sebagai penulis dan periset. Nah ini kita ziarah nih gitu, Nisa Ida nih ziarah nih. Tahun-tahun berapa tuh Pak Kiki? Ya di malam tahun baru 2010. Jadi peralihan 2009 ke 2010. Oke. 2009 2010 peralihan ini tahun baru. Jadi ceritanya tahun baru nih ziarah. Nah, ziarah nih. Nah di perbatasan Demak Jepara ini kita sewa angkot untuk nganterin kita ke Kadilangu. Berduaan ya. Tapi sebelum angkotnya berangkat, si supir angkot bilang ngapain ke Kadilangu terus, di sini juga ada katanya di Jepara tempat ziarah gitu. Oke. Wah, kita senang nih, waduh ini mumpung masih di Jepara nih, pengen juga kita ziarah nih, kapan lagi kan? Kalau Kadilangu udah sering, nah ini ada Jepara nih, kita ingin tahu, silakan Mas antar kami, ya diantar tuh. Nah ternyata itu bukan tempat ziarah Ustadz Idan, apa ini tuh?
tempat pesugihan. Oh, di Jepara. Iya, di Jepara. Tempatnya saya nggak usah sebutkan. Nah, orang ke sana kan minta inilah namanya pesugihan ya, minta yang jadi kaya sama si kuncennya kan. Bukan mendoakan yang ada di situ di kuburan. Nah, kalau saya sama teman saya ini polos aja ya, kita ziarah, kita angkat makam seorang ulama, seorang sultan ya kan, kita ziarah seorang penguasa yang muslim, yang muslimah, kita ziarah ke situ. Kita ini doa, polos sekali ya, doa aja, doa itu. Gak minta apa-apa gitu. Nah, ini si jinnya ini ngamuk nih. Enggak, ini waktu tukang angkot itu nyaranin ziarah yang di Jepara ini, dia cerita nggak siapa yang akan diziarah ini? Ya cerita. Siapa kalau ya, nggak enak nyebutin? Saya nggak usah nyebutin. Ya, cerita gitu. Cuman tapi kan, dia memang seorang ulama. Ya seorang penguasa muslimah, seorang kita anggap juga ulama lah ya, atau penguasa yang alim lah. Cuman kan ini kita anggap tempat ziarah gitu. Kita dikirain tempat ziarah, ternyata pesugihan. Dikira tempat ziarah, ternyata pesugihan. Taunya pesugihan? Ya taunya memang setelah kita cari informasi, setelah itu ya, setelah ziarah emang itu pesugihan. Nah cuman kan ketika itu karena ini sudah waktunya harus ziarah, kita nggak mikir-mikir lagi, udah ziarah aja gitu. Ziarah. Nah, itu tadi kenapa sangkut paut sama jin tuh, gimana ceritanya itu? Ya akhirnya kan habis dari ziarah selesai kan, kita balik nih ke Jakarta lagi, ke rumah masing-masing. Nah itu proses mulai jinnya ternyata sudah nempel di badan kita masing-masing nih. Jadi ketempelan di tempat ziarah di Jepara. Ya. Seperti itu. Di tempat pesugihan itu, di Jepara itu. Ketempelan lah gitu kan. Nempel, bukan sekedar nempel, masuk dia. Masuk ke badan gitu ya. Nah, kerasa tuh ya? Kerasa, prosesnya tuh kan mulai tuh dia masuk. Nah ini namanya majnun, ini kayak gini nih. Kalau orang Arab bilang majnun ya, ini majnun nih, kemasukan jin ya. Jadi kalau kita dalam keadaan sadar kan, ibaratnya ini badan kita nih mobil nih, ya kan. Ini kalau sadar nih kayak gini nih ya. Ruh kita tuh sebagai supirnya. Jadi kayak kita pegang mic nih, ini kan supir yang menggerakkan mobil ya kan. Kanan bergeraklah, tangan kanan, tangan kiri bergerak. Ini kalau yang nyupirin kita nih. Ya. Ini kalau kemasukan jin, Ustadz Idan, kita digeser ke sebelah kiri gitu. Yang nyupirin jinnya. Oh gitu. Coba gimana rasanya tuh. Jadi proses dia menjadi supir tuh memang pelan-pelan. Kita dibuat, badan kita siap dulu untuk nerima dia gitu. Dia dibuat sakit dulu. Saya sampai masuk rumah sakit Islam itu di Sukapura, proses dia masuk itu pakai sakit. Berapa lama dari mulai pulang ziarah sampai terasa itu jin masuk, sampai akhirnya mengambil alih kendali atas diri Pak Kiki, sampai akhir masuk rumah sakit tuh semingguan. Cepet ya? Cepet tuh. Semingguan saya sakit, kemudian proses dia masuk, udah akhirnya kita melihat, tapi dia yang menggerakkan. Jadi kita seperti penumpang di sebelah kiri mobil. Contohnya apa nih aktivitas atau tindakan yang sebenarnya bukan gue nih gitu kan? Tapi Pak Kiki nggak kuasa untuk menahan, kan akhirnya dikendalikan tuh, gimana tuh? Iya dari rumah sakit kan, dari rumah sakit nih. Diagnosanya hepatitis, tapi ternyata enggak juga, dicek terakhir udah selesai, enggak ada hepatitis. Sampai rumah, ini saya punya guru namanya Kiai Hifzillah, itu dengan paman-pamannya besuk saya lah atau nengok saya karena di rumah, saya kan udah di rumah ya sakit. Nah setelah mereka ini pergi, habis nengok saya, guru saya ini, saya juga pergi gitu. Nih orang rumah dalam nggak tahu kalau saya juga pergi. Cuman bedanya saya pergi itu tidak atas kehendak saya gitu. Jadi seperti badan saya udah kayak robot yang dikendalikan oleh orang lain, yaitu jin ini. Jadi yaitu tadi seperti mobil yang akhirnya saya kegeser sama dia nih. Iya, jadi penumpang. Nah, dia penumpang, dia gerakin tuh. Kita lihat aja badan saya dibawa sama dia jalan, kemudian naik bis ke Rambutan. Itu dari Bogor? Dari
Koja, rumah saya sorry, di Koja. Koja, terus sampai ke Kampung Rambutan. Rambutan. Emang udah siap dompet kemarin? Udah ada dompet memang, ada dompet, ada uangnya. Oh gitu. Cuman ya itu dia ingin saya ke Cibodas, ke atas tuh. Cibodas tuh ada gunung apa namanya di Cibodas tuh? Gunung apa itu? Gunung Salak ya? Gunung Salak ya? Iya, dia pengen saya ke Gunung Salak itu. Jadi sampai di Cibodas turun tuh, itu dompet saya suruh buang, handphone apalagi buang, udah dia ingin saya ke Gunung Salak. Si jin ini nih ngebawanya itu. Ya itu kisahnya. Tapi kemudian nggak jadi karena ditutup jalurnya, dibawa-bawa aja di badan nih. Nah terus berapa hari tuh dari ninggalin rumah sampai? Saya di jalanan itu ya karena kita sudah digerakkan oleh si jin ini. Kita hanya liatin aja. Kadang-kadang juga saya dibuat tidur sebagai penumpang. Dia jalan aja, kita nggak tahu di kemana tuh. 22 hari totalnya. Jadi 12 hari di jalanan, 10 harinya itu di rumah sakit jiwa Marzuki Mah di Bogor. Jadi 12 hari di jalanan nih. Orang rumah kagak nyariin apa tuh? Nyari sampai masuk TV One Ustaz Idan. Jadi, orang hilang gitu. Jadi kan saya punya adik kerja di dunia media massa ya, adik kandung saya. Jadi dia kontak semua wartawan, semua stasiun TV yang dia bisa kontak untuk mensiarkan kehilangan saya. Waktu itu kan TV One sering tuh. Iya. Kalau pagi-pagi kan mereportase, melaporkan orang hilang gitu. Saya masuk itu, bahkan istri saya, anak saya, ibu saya dibawa ke studio TV One di hotel mana itu kan biasa gitu. Berhari-hari gitu udah dompet dibuang segala macam, makan gimana makan? Ya itu makan tidur. Allah kan sayang dengan semua makhluk. Orang gila aja masih dikasih makan. Jadi Majnun itu memang seperti itu. Jadi ada Majnun yang memang rusak sarafnya. Kalau saya Majnun emang kemasukan jin, asli kemasukan jin. Nah kalau saya kan kena kepalanya. Kalau kawan saya Ustadz Asep itu kena tenggorokannya. Jadi dia sampai gak bisa azan, gak bisa qomat. Itu dia udah ke rumah sakit mana-mana. Saya taunya pas saya sudah balik ke Islamic Center ya. Sudah balik lah dari kegilaan itu ya. Itu teman saya belum sembuh-sembuh tuh Ustadz Asep. Akhirnya saya bilang ke kawan saya, suruh nyampaikan ke Ustadz Asep, ini bukan penyakit medis, suruh aja ke ulama lah, ke kiai untuk nyembuhin. Bener dia ke Cianjur, dikasih oleh kiai itu kayak air kelapa ya, dia minum langsung bisa komat di tempat. Dia padahal udah kemana-mana, saya udah ditalkin oleh Kiai Wahidin tuh, ketika selesai gilanya itu ya, 22 hari itu. Nah jadi Pak Kiki ini 10 hari di jalan. 10 hari jalan. 12 hari di rumah sakit. Kebalik bos. 12 hari di jalan, 10 hari di rumah sakit. Iya. Nah 12 hari di jalan tuh ngapain aja? Wah, kemana aja itu? Iya. Ya mana-mana dah. Masih ingat gak? Masih. Iya. Dari Cibodas mau ke Cipanas nggak jadi, baik lagi. Itu jalan kaki atau naik apa? Nah, kalau dari Cibodas naik angkot tuh, angkotnya nggak bayar juga. Itu angkotnya baik juga tuh, sampai turun di Pasar Ciawi. Nah dari Pasar Ciawi udah jalan-jalan di daerah Tajur ya, Tajur, terus Masjid Raya Bogor tuh yang dekat Barang Siang. Jalan lagi sampai ke dekat masjidnya Azikro, lalu ke terus nggak ada perasaan lagi, pengen balik pulang ke rumah gitu? Ya nggak ada. Oh sempat muncul tapi hilang itu aja. Jadi dia kendalikan aja tuh. Makan terus, gimana makan tuh? Ya makan dia bawa tuh kadang-kadang, yang saya ingat sih. Karena saya kadang-kadang dibuat tidur sama dia kan. Kita kan penumpang akhirnya. Terserah dia dibawa kemana nih kan. Yang diingat dibawa kemana kalau untuk usulan makan? Pernah kayaknya ke warteg. Nggak bayar? Tapi ngajak ribut warteg, berantem juga itu. Gitu. Ya sempat. Jadi waktu saya balik ke rumah kan, bini saya kan ngeliat badan saya. Itu penuh dengan ini, bekas sudutan rokok. Oh kok bisa? Jadi, ya karena kan orang gila kan macam-macam ulahnya kan. Oh itu nggak sadar ya Pak Kiki? Itu nggak sadar. Kan seperti badan ini kan seperti mobil. Ya yang dimana kita penumpang. Yang nggak tahu tuh mobil kita ketok. Iya. Digebukin dari luar. Tidurnya di mana kalau gitu tuh? Ya di jalanan. Di jalan, di emper toko 12 gitu? 12 hari itu di pinggir jalan aja. Pinggir jalan, di trotoar. Gak mandi tuh? Ya kagak mandi. Gak sholat juga ya? Itu musim hujan ya. Tapi sholat gak? Ya kagak sholat juga, gimana sholat ya? Kan tadi sempat nyinggung masuk ke masjid ini. Halamannya aja, halaman masjid, lihat orang ceramah. Oh gitu. Ya tapi gak sholat. Pernah, waktu itu sih saya pengen sholat di dalam, coba gak bisa.
nggak bisa sholat. Gerakannya itu diatur sama si ini. Kita mau sholat nggak bisa. Nah, jadi mampir sih pernah ke masjid, cuman nggak bisa. Nah sampai akhirnya bisa masuk ke rumah sakit, siapa yang nangkap tuh? Satpol PP. Jadi Satpol PP udah bukan hanya orang ya sama dagangan ya, pesawat juga bisa dikerek ya. Iya. Apalagi orang gila, gampang banget. Jadi inget nggak waktu ketika sama Satpol PP dibawa ke rumah sakit? Inget nggak? Apalagi nggak sadar juga. Ingat. Dibawa Satpol PP-nya ke dinas sosial. Di daerah mana tuh pas? Daerah Bogor. Kota. Kenapa ditangkap tuh? Ya karena kan saya bikin bikin onar tengah jalan ngadangin mobil tuh. Jinnya gila ini. Yang gila bukan saya, jin yang gila itu. Iya. Sampai ngadangin mobil gitu? Iya. Teriak-teriak tengah jalan, pinggir jalan. Ya dilihat ini ngeganggu banget kan, ya udah akhirnya tangkap. Masukin dinas sosial. Dinas sosial juga saya marah-marah. Akhirnya nih orang gilanya nggak bisa diobatin ini. Masuk harus berobat. Masukin ke rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Berapa lama di RSJ itu? 10 hari. 10 hari. Ngapain aja tuh kalau di RSJ Pak Kiki? Ya ini kisahnya. Kan gabung sama teman-teman tuh. Ya jadi malam pertama masuk itu saya ngamuk-ngamuk tuh. Yang ngamuk bukan saya sih, jinnya ngajak ngamuk. Jadi itu sampai saya ditutupin dan digebukin sama petugas rumah sakit kan, dianggap yang onar. Badannya gede sih. Iya. Udah gitu pengalaman nih seumur hidup. Dapat baju orang gila yang kalau kita makin kuat berontaknya, bergeraknya itu baju makin kencang ngikat kita. Makin ngereket. Nah, itu tuh baju khusus orang gila yang baru tahu. Istilahnya level kegilaannya cukup mengancam jiwa orang lain. Yang radikal. Yang ekstremis. Jadi itu saya sampai dipakai baju gitu karena dianggap gilanya belum stabil ya, masih kencang nih kegilaannya. Marah-marahnya masih tinggi gitu. Karena akan mengganggu banyak orang, termasuk petugas rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi Bogor itu. Itu saya diobatin di situ. Kalau misalnya ini orang tahu saya siapa, kenal identitasnya, mahal itu Ustadz Ijan per hari itu Ustadz berobatnya. Ini karena saya dianggap sebagai warga negara yang nggak punya status identitas. Oh iya, KTP nggak ada. Nggak ada kan, dibuang semua. Akhirnya dianggap ya sudah, ini harus dirawat sebagai warga negara yang memang punya hak walaupun identitasnya nggak jelas. Kalau ada identitasnya bisa ditagihkan, kena cas itu ke keluarga ya. Pinter juga dong Pak Kiki itu dulu tuh, ngebuang gitu. Yang pinter jinnya. Ustadz Idan, kalau saya jinnya pinter tuh. Nah itu sempat begitu tuh, sampai saya dimasukin ruang isolasi sendirian gitu karena emang dianggap masih belum bisa stabil ya kegilaannya. Itu gimana respon teman-teman di sana tuh pas Pak Kiki masuk dengan banyak teman-teman mana nih? Ya di ini RSJ. Sesama orang gila ya. Masuk itu responnya gimana tuh? Iya, sesama orang gila kan banyak jadi biang rusuh nih. Iya. Ya saling menggila ya. jadi ya berkumpullah orang gila bersama orang gila, ya kegilaan yang ada. Ya, jadi kita di sana itu tidur dalam satu tempat, satu ruangan, ya sekian banyak orang gila gitu kan. Emang dipisah sih laki-laki dan perempuan. Cuman ini kan masalahnya kita bersama orang gila, kita nggak tahu nih kemana nih arah geraknya kan. Saya pernah itu tidur, nggak bisa tidur karena pas tidur dibekep sama orang gila sebelah. Pakai bantal tuh muka kita tuh. Itu ya cukup mengancam ini ya keselamatan juga. Itu pas lagi tidur saya seperti disadarkan oleh jinnya. Jinnya keluar sebentar lah. Ingin saya itu merasakan ancaman dari orang lain ya. Ya kayak gitu. Jadi saling mengancam kalau dalam satu ruangan tuh. Jadi kita nggak bisa tenang juga. Ya orang gila gak ada yang tenang lah. Ya, jadi saling mengancam, saling menyakiti kalau dalam satu ruangan. Tapi kan masalahnya rumah sakit rutin ngasih obat penenang ya. Betul. Jadi lah yang nggak punya gerak ya. Iya. Sampai akhirnya bisa keluar, itu gimana keluar dari rumah sakit? Ya ini karena mungkin ya banyak yang mendoakan saya, dari istri-istri saya, dari keluarga ya, mendoakan. Jadi suatu saat di hari ke berapa tuh ya? Saya ingatnya hari ke-5 lah.
Hari kelima, keenam itu di rumah sakit jiwa itu di siang hari ada bisikan yang nggak terdengar suaranya dan nggak kelihatan orangnya, tapi suara itu mengatakan mau balik ke keluarga, masih sayang sama anak istri. Saya bilang iya, gitu. Ya udah balik ya. Gitu. Terus suara apa siapa saya nggak tahu. Tiba-tiba ingatan saya seperti balik lagi nih, kayak kesadar ini tahun berapa di mana nih gitu. Oh gitu. Iya. Baru mulai berpikir ya. Mulai kembali nih. Mulai kembali memorinya ya. Kesadarannya mulai kembali. Saya tahu jinnya masih ada. Cuman mungkin udah mulai tertutup dengan bisikan ini nih. Omongan ini dia mungkin lebih memilih untuk diam nih jinnya nih. Tapi di situ saya mulai pegang kendali nih. Pegang kendali badan saya gitu ya. Nah, terus datang nih dokter koas. Masih muda. Jadi anak muda yang mahasiswa tingkat akhir lah ya, yang sudah selesai kuliah kedokterannya, sedang koas nih. Dia kuliahnya di UIN Jakarta. Ini kan tempat saya kuliah dulu nih S1. Betul. Nah, saya lagi duduk, dia tanya, dia lagi cek satu-satu nih pasien gila nih, orang gilanya tuh. Nah, pas ke saya bilang, dok saya udah sadar nih. Dok dari mana? Saya bilang dari UIN Jakarta. Oh itu kampus saya dulu. Saya ceritain, dia kaget kok nih orang gila bisa ngomong lancar ini. Lancar, tektok gitu ya. Tektok. Terus dia ambil kertas sama pulpen, dia nyuruh saya coba ini gambar segitiga, saya gambar segitiga. Gambar lingkaran, saya gambar lingkaran. Gambar segi empat, saya gambar segi empat. Udah sadar ini. Iya, saya bilang tolong hubungin nomor telepon ini. Saya sebut telepon kakek ipar saya karena saya udah gak ingat nomor HP yang lain, nomor telepon yang lain. Saya ingat telepon rumah kakek ipar saya. Hubungi saya di sini. Nah, langsung dia hubungin. Nah itu hari Selasa, hari Jumat saya dijemput sama ibu saya, bapak saya. Nelfon hari Selasa, Jumat dijemput. Jadi artinya saya menyampaikan Selasa, ya mungkin Rabunya kali ya atau Selasa malamnya. Kemudian siap-siap saya akhirnya diambil ya Jumat oleh keluarga. Gitu. Oh, tapi Rabu Kamis masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit ya. Tapi normal tuh ya? Normal. Masih kan udah mulai normal. Ya. Dokter koasnya tuh yang UIN? Ya namanya saya Agung kalau nggak salah ya. Iya. Udah lama benar itu. Alhamdulillah. Yang jelas ya itu kejadiannya Jumat. Tapi jinnya masih nempel ini. Nah bapak saya kan dulu aktif sebagai jamaah sebuah salawatan. Nah saya akhirnya diobatin tuh di majelis salawatnya. Cuman jinnya masih nempel nih, masih ada, masih kuat lah. Terasa gitu ya? Terasa, karena saya belum bisa tidur. Jadi lepas dari rumah sakit itu saya gak bisa tidur. Terus sama jin ini berdialog terus. Jadi setiap malam itu sama jin ini berdialog terus. Nah ini salawatnya dibacain malah ditantang sama jinnya. Wah salawat apaan nih gitu kan kata jinnya nih. Tetap menangan saya kata jinnya. Gitu. Nah akhirnya gak bisa nih. Nah saya masih dalam keadaan belum bisa sholat karena emang masih belum ada cantolan ingatan sholatnya belum balik lah. Bacaannya belum balik. Bacaan sholatnya belum balik. Jadi ya. memori belum balik. Belum balik semuanya, cuma kesadaran udah balik gitu. Karena saya masih ditempelin jinnya. Indikatornya apa? Indikatornya nggak bisa tidur itu, nggak bisa tidur. Nggak tahu tidur saya apa tuh tidur nggak tahu tidur. Jadi nggak bisa tidur berhari-hari setelah dari. Nggak tidur bener ya? Iya nggak bisa tidur. Setelah dari rumah sakit itu, udah berobat kemana-mana, dibawa ke sini ke situ. Nah, suatu hari saya harus masuk ke Islamic Center dalam keadaan masih ada jinnya. Gitu. Emang ketika mulai pergi itu juga masih karyawan di Islamic Center ya? Masih. Jadi ketika sudah balik ke rumah, coba balik lagi ke Islamic Center untuk ada aktivitas kali aja bisa mulai terurai ya memori satu persatu gitu ya. Iya ini keluarga saya pengen saya kerja gitu aja biar ada aktivitas gitu. Ya bayangkan aja saya masih belum terlalu sadar banget suruh kerja udah saya kayak kerja juga. Pas sampai ke Jakarta Islamic Center kayak Wahyudin masuk hari pertama tuh. Di saya. Itu hari pertama beliau masuk di JJ sebagai kabit ya? Di hari pertama saya masuk kalau nggak salah. Berbarengan?
Enggak, beliau udah masuk sebelumnya udah kayaknya. masuk sebelumnya. Iya. Oke, Jadi ini hari pertama saya masuk dan ketemu kayak Wahyudin. Iya. Satenya pada tisu nggak Sat? Gitu. Keringetan Pak Kiki itu. Iya. Karena kurang Orang gemuk. Nah, terus berarti pas masuk ke apa namanya? Pas masuk ke JIC jumpa Pak Kiai Wafi. Ya. Gimana tuh? Kan langsung ente kan di divisinya beliau ya? Iya, saya di divisi beliau. Jadi pas Kiai Wahyudin masuk ke ruangan langsung kayak kenal saya gitu. Saya juga kaget kok. Kiai Wafi kenal saya gitu. Oh gitu. Ki, kamu mau gak masuk tarekat? Enggak, itu tiba-tiba ngomong begitu aja atau gimana? Iya, saya kaget juga. Saya bilang, kayak saya sudah punya salawatnya gitu. Tapi kan sudah wafat itu yang ngasih salawatnya. Ini wali mursyidnya masih hidup nih, Abah Anom masih ada. Tarekat ini bukan salawatan, ini tarekat. Bukannya salawatan, ini tarekat untuk zikrullah, la ilaha illallah. Iya, belum punya saya kayak Ya udah talkin ya kata gitu. Ya udah akhirnya hari itu juga pertama masuk langsung talkin atau gimana? Iya, langsung siangnya talkin. Habis talkin itu terasa tuh ada perubahan. Malamnya saya udah ngomong sama jinnya, udah kamu udah kalah. Saya bilang, kamu pengen saya mati, saya nggak mati. Sekarang saya udah talkin nih, udah kamu pergi aja. Saya bilang, pergi ke Mekah dah masuk Islam, saya bilang gitu. Ya, dia keluar, saya bisa tidur tuh. Baru bisa tidur? Bisa tidur. Itu dahsyatnya talkinnya. Itu malam tuh ya? Talkin Tiki and Suralaya tuh sedap. Kedahsyatannya tuh saya alami sendiri ya. Saya alami sendiri, makanya ini bukan tarekat biasa ini. Tarekat luar biasa karena emang sudah banyak cara dari orang tua saya dengan banyak doa-doa salawatan tetap gak bisa keluar. Tapi baru ditalkin kayak Wahyudin siang, malamnya saya ajak ngobrol nih jinnya udah keluar. Gampang banget. Saya nyebut Abah Anom aja udah kabur dia. Gimana tuh? Iya, saya bilang saya jadi murid Abah Anom sekarang gitu. Udah kabur dan langsung bacaan sholatnya balik lagi. Saya tidur pulas, habis tidur pulas saya bangun sholat. Bacaan sholat udah ini masih memori sholat, masih ingat lagi. Udah langsung ingat lagi tuh bacaan sholat. Jadi saya ngomong Abah Anom aja dia udah kabur. Saya udah kalah kamu. Ngapain sama saya terus gitu. Nah itu langsung saya bisa tidur nyenyak, bangun saya bisa wudhu, bacaan sholat balik lagi. Saya bisa sholat langsung seperti normal. Kemarin tuh belum sholat juga. Sebelumnya nggak bisa walaupun sudah dibacain zikir, ada jamaah yang ikutan juga salawatan, diketawain sama jinnya. Ini jinnya bukan jin biasa, jin luar biasa. Dia raja jin tanah Jawa nih yang saya tahu. Karena makam ini makam dari penguasa, ya penguasa tanah Jawa waktu itu, yang dijadikan sebagai inilah khodam ya, pembantu dalam kekuasaannya tuh. Jadi itu kayak Ustadz Idan kisah bagaimana saya mendapatkan betul talqin zikir dengan manfaatnya yang langsung saya rasakan luar biasa. Ya, itu. Bayangkan itu nempel sekian hari baru bisa keluar dengan talqin zikir. Dan memori langsung kembali. Dan memori sebelum memori balik saya bisa tidur, yang penting bisa tidur aja. Ya Allah. Karena pantesan waktu aneh ngeliat itu kayak linglung tuh mungkin lagi kurang tidur ya? Gak bisa tidur, bukan kurang tidur. Kalau kurang tidur kan berarti bisa tidur tapi kurang. Ini nggak bisa tidur. Pikiran terus bekerja tuh ya, dialog. Nggak tidur kan begitu. Kalau kurang tidur kan masih enak, masih tidur walaupun sedikit. Ini tidak tidur, gitu. Tidak tidur sampai ditalkin zikirnya siang hari, malamnya saya ajak dialog. Karena selama tidak tidur itu sebelum ditalkin, saya sama jinnya tuh terusan diskusi kayak podcast begini. Tapi sambil terucap fisik atau dalam batin aja diskusi? Iya, orang gila ada juga yang ngobrol sendiri, jadi dia kayak ngobrol sendiri gitu. Nah itu model Pak Kiki yang diem itu sambil kayak dialog atau terucap kata langsung? Ya kombinasi ya. Kadang-kadang ngebatin, kadang-kadang podcast begini nih. Betul, cuman gak ada wujudnya aja. Kayak roti sobek ada tuh yang rasanya kombinasi. Ada coklat, keju, kacang ya enggak? Begitu Ustadz Idan. Selepas itu
kan Pak Kiki sempat ke Surelaya nggak Ya, lama itu ya. ke Itu Pangsabar. dengan siapa tuh? Jaga Pak Fyudin Oh gitu diajak. diajak. Oh. Tahun berapa Sama tuh? Pak Jenengan nggak salah. Sama. Enggak, saya enggak ikut Nggak ini ikut deh. Enggak ikut. Tahun 2010. 2010 ya. Heeh. Iya. Tapi di akhir lah. Waktu itu Pas pas mana? Suralaya ulang tahun. Oh, ulang tahun 2010. Surelaya. Itu rame itu. 2010 memang kalau setiap 5 tahunan kan ada acara besar ya di 2010 Surelaya. ya. Iya. Saya ngantri tuh, Ustaz Idan ngantri sampai ketemu Pak Sabarum, sampai salaman, saya cium tangan beliau. Gimana waktu pertama kali Iya, jumpa beliau kan Bang sudah Hasan? tawajuh aja. Sepuh ya, Nah, sudah tawajuh aja. Saya cuman, tapi alhamdulillah saya bisa genggam tangan beliau, cium tangan beliau itu aja. Kan antrian banyak tuh, jadi nggak usah lama tuh. Betul, antrian Kita mengular ya. muter Apalagi pas lagi. lagi acara milad ya. Milad, pas milad kalau nggak salah. Berapa lama di sana? Semalam, 2 malam? 2 malam kalau nggak salah. 2 malam ya. Malam. Ya 2 malaman di sana. 2 malam ya. Suralaya ya. Masya Allah. Jadi begitu Ustaz Idan. Saya nyebut Abah Anom aja udah takut ya. Setelah talqin dia itu keluar, sempat ada kunjungan-kunjungan nggak dari jinnya itu? Ya artinya ini kan kalau gini Ustaz Idan, kalau badan kita sudah pernah kebuka buat jin masuk, dia akan selalu mencoba gitu. Maka dari sejak saat itu sampai hari ini, saya selalu ngomong ke siapapun bahwa saya terus bertarung gitu dengan diri saya sendiri gitu. Jadi saya tidak akan pernah ngusik orang lain, melawan orang lain, justru musuh terbesar saya adalah diri saya sendiri. Jadi musuh yang terberat yang saya hadapin sehari-hari adalah diri saya sendiri gitu. Karena apa? Macam-macam cara memasuknya itu. Dan beragam ya? Beragam cobaannya segala macam gitu. Karena kita sudah ibarat rumah udah nggak ada pintunya lagi atau pintunya sudah mulai gampang dibuka oleh siapapun tuh. Nah kalau nggak dipakai zikir terus gitu, ya itu bakalan kebobol lagi. Makanya penting zikir. Nah ini kadang-kadang juga dicoba, saya kadang-kadang juga begitu, kondisi lalai, kurang zikir, ya itu juga sebenarnya rawan ancaman buat saya juga gitu. Ya itu aja. Jadi justru orang model saya ini yang sudah dibobol pertahanan ruhaninya gitu ya, badannya juga untuk kemudian jadi tempat bebas, shelter lah untuk masuknya makhluk-makhluk seperti itu ke dalam tubuh, ya harus lebih ekstra gitu untuk menjaga zikirnya. Sebenarnya ya tapi saya lebih sensitif untuk mendapatkan energi zikir gitu ya. Jadi kalau kita zikir zuhur, asar itu, kalau orang, maaf aja ikhwan yang belum pernah kemasukan seperti saya ya, misalkan jin, mungkin energi zikirnya belum terlalu terasa. Kalau saya menikmati betul karena itu masuk betul ya. Bukan dari saya tapi dari jamaah. Makanya kalau ada zikir, sholat itu ya saya menikmati betul karena energi itu masuk. Nah itu masuk. Cuman masalahnya kalau jauh dari jamaah itu juga sama juga, energi buruknya juga masuk. Iya, jadi pentingnya berjamaah seperti itu ya. Nah itu pentingnya berjamaah. Jadi sampai hari ini kalau mungkin dianggap oleh ikhwan-ikhwan ya TKN, saya mungkin dianggap orang yang malas lah untuk datang berjamaah, jarang, manakibat segala macam. Sebenarnya kenapa sih gitu? Saya sedang bertarung dengan diri saya sendiri. Jadi setiap hari saya bertarung. Itu aja. Jadi saya khawatir pertarungan saya berimbas kepada ikhwan lain. Insya Allah kalau udah ditalkin, kita ngamalkan, udah selesai deh. Anses itu. Iya. Karena kan ini, ya tadi disebut namanya aja udah kabur. Iya, saya lebih menikmati zikir sendirian. Iya. Tapi kalau jamaah, ya pengen banget, lebih bagus. Tapi kadang-kadang kurang pas juga, saya pengen manakib, tahu-tahu lagi harus berada di Cianjur atau tempat lain. Itu kan resiko. Ya, cuma saya rindu kalau misalnya manakib itu saya kangen banget. Karena disitulah energi itu masuk gitu, betul-betul terasa gitu. Selama bertekian Pak Kiki ini enggak ada mungkin pengalaman yang selain tadi bisa sembuh ya? Ada enggak pengalaman lain yang membuat berkesan setelah bertekian? Ya. Sekarang kan Pak Kiki ini aktif ya di gerakan peradaban luhur ya? Iya, lembaga peradaban luhur. RMI juga gitu kan. Jadi banyak pembicara lah gitu kan. Ini kan menarik nih dari dulu yang sempat hampir sebulan nggak pulang-pulang, kalah tuh. Kalau diterusin bisa jadi Bang Toyib. Dikit lagi, 2 bulan lagi. 2 bulan lagi Bang Toyib. Gitu kan. Nah,
Apa nggak pengalaman yang jadi menambah yakin bahwa nih beliau ini memang mursyid Kamil Mukamil nih Pangarsabah. Selain tadi masalah sembuh itu ya. Ya, saya pernah didatangin 2 orang murid sebuah tarekat. Yang mereka itu kalau ngetes ini orang tarekat tuh dengan melihat siapa di belakangnya gitu. Saya bilang siapa doang saya? Abah Anom. Tahu dia. Padahal saya belum nyebut tarekat saya itu adalah Tikian. Saya belum nyebut. Gitu. 2 orang ini teman saya di daerah Koja ya, Jawa Utara. Yang mereka tuh sudah dianggap sebagai murid senior, udah bisa ngelihat orang gitu. Jadi sebelum saya menyebut tarekat saya itu apa, siapa wali mursyid saya, mereka berdua bisa nebak. Gitu. Artinya saya belum detail ya cerita tentang TKN, mereka udah bisa nebak. Bahwa wali mursyid itu memang akhirnya selalu memantau kita ya. Artinya Robitoh itu memang terbangun dari talqin zikir yang sudah pernah masuk ke dalam diri kita gitu. Itu Robitoh terbangun itu. Itu sih pengalaman yang lainnya sih. Jadi, ini 1001 yang model begini nih Pak Kiki. Mungkin 1.000.001 ya. Apa tuh? Iya, pengalaman unik dari Pak Kiki. Oh iya. Jadi memang orang bertarekat itu dari beragam latar belakang, dari beragam cara ya. Ada yang mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan, ada juga memang benar-benar pencarian bahwa individu-individu ini mereka ingin mendekat kepada Robnya, butuh pembimbing, ada juga dan semua diterima kan oleh Pangarsabah, gitu kan. Iya. Luar biasa seperti itu kan. Apapun backgroundnya, mau dari presiden, camat, mohon maaf dari pencopet, maling, pelacur, pemabok pun diterima. Gitu kan. Termasuk Pak Kiki yang 24 hari 22 hari. 22 hari ya. Yeah. Aneh nambahin 2 hari lagi. Apa-apa, 2 hari itu kan masih belum normal. Masih gila juga. Bukan 2 bulan ya. Nah itu kan diterima juga apapun latar belakang ya. Terakhir Pak Kiki. Pak Kiki kan sangat punya pengalaman yang tadi Pak Kiki di awal juga sampaikan, mudah-mudahan gak terjadi juga ke yang lain kan seperti itu. Dan kalau jangan sampai terulang lagi. Pak Kiki juga sudah merasakan begitu dahsyatnya tadi talqin zikir. Sampai akhir sekarang sangat produktif nih setelah sembuh itu kan semakin produktif, aktif di beberapa lembaga pengkajian gitu kan. Pak Kiki melihat sosok Pangarsabah seperti apa? Ya, beliau itu seorang waliullah ya, seorang kasih Allah yang memang pancaran kasih sayangnya itu luar biasa ya kepada siapapun, apalagi kepada ikhwan yang sudah mendapatkan talqin zikir. Itu senantiasa selalu memberikan bimbingan walaupun secara jasad beliau itu sudah tidak ada, tapi secara rohani kehadirannya itu terasa gitu. Yang kayak Wahyudin pertama kali ketemu saya bilang kan nyusun tarekatnya udah wafat, itu kepada yang ada di saya waktu itu. Tapi yang kayak Wahyudin maksud waliullah, wali mursyid ya, Abah Anom itu tidak semua wali seperti beliau yang jasadnya sudah wafat tapi ruhnya masih efektif melimpahkan keberkahannya ya, kasih sayang kepada semua ikhwan itu. Ya, sampai hari ini gitu ya yang saya rasakan energinya luar biasa besar. Yang kalau kita zikir dan tawasul itu memang baliknya lagi ke kita gitu manfaatnya ya. Maka itu betul kalau Pangarsabah pernah berpesan wa'tasimu bihablillah itu, yang kita amalkan dalam doa kita, itu jangan lepas dari robitoh kita ke Pangarsabah itu sebagai wali mursyid. Masya Allah, terima kasih banyak. Ya itu sih, dan hikmahnya saya yakin hati-hati nih Ustaz Idang kalau ziarah. Kita harus cek and recheck. Kalau ziarah ente kudu di sini ada Panglima Sarkup, Jidika namanya itu. Panglima Sarkup. Iya, jadi kalau ziarah kita tahu tempat-tempat destinasi ziarah sini dengan beliau. Harus dibuat petanya tuh apa? Iya, betul. Jangan nanti kita salah ziarah. Ya, kalau ada buku yang berisi tentang tempat-tempat ziarah yang muktabaroh gitu kan. Yang bermuktabaroh hati-hati itu. Iya. Itu aja Ustadz Idan. Oke nih, makasih Pak Ki. Nanti mudah-mudahan juga
Pak Kiki aktivitas di Peradaban Luhur, Ya, di insyaallah. RMI, dan juga sebagai ketua lembaga, bukan ketua divisi kajian ya di LDTKN ya. Oh iya, Jakarta. sekarang iya. Nah, Terima kasih itu kehormatan buat saya. banyak karya-karyanya beliau ini seperti menelusuri tarekat di Tanah Betawi. Dulu pernah kita kupas. Oh iya, tarekatnya. Tapi belum jadi buku tuh Ustadz. Ya, Insyaallah jadi buku ya. mudah-mudahan. Amin, tahun amin. ini ya. Iya. Saya kepikiran tuh untuk segera terbitkan buku tentang tarekat di Tanah Betawi. Jejak tarekat. Jejak tarekat udah jadi itu ya. Ya kalau untuk outline-nya udah Asik. tinggal dipenuhin aja kontennya ya Iya, biar iya. lengkap gitu. Ya insya Allah. Terima kasih banyak nih Pak Kiki ya. Ya, terima kasih atas podcastnya. Ini Iya. diundang nih jarang-jarang. Alhamdulillah. Kehormatan Udah berapa buat saya. kali kok. Iya. Lagi Pak Kiki ya. Sama-sama.